apa kabar? Jumpa lagi dalam segmen jalan-jalan virtual. Kali ini kita akan explore jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melintasi daerah Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini kita sedang memulainya dari Desa Wairasan, Kecamatan Ilar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Dan seperti inilah kondisi jalanan di sini ya. Jalanan ini sebagai informasi sedang dalam proses pengerjaan, dan sebagaimana kita lihat secara bersama-sama di video ini lagi dalam proses menumpuk urukan ya. Jadi kondisinya itu kerikilnya atau pasirnya juga lagi di mana-mana, dan kita harus hati-hati. Dan ada banyak tanah ya yang barusan selesai digali di sisi bagian kanan dari jalan ini, yang juga tertumpuk bersama dengan material jalan yang tentu saja sangat membahayakan kita yang melintasi jalur ini. Sebagai informasi, video ini saya buat hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023, dan kondisinya itu video ini persis saya ambil pada saat selesai hujan ya. Jadi ya butuh perjuangan, butuh kelatenan, butuh effort lebih untuk melintasi jalur yang sementara dikerjakan, sementara diperbaiki, baru kita melintasinya pada saat musim hujan. Waduh, ngeri bro. Dan sudah kurang lebih 2-3 kilo sejak di tempat yang pertama tadi kita melintasi. Saya kira kita jalur yang kita lewati itu hampir semuanya itu mendaki ya, atau tanjakan. Dan saya juga baru pertama kali melintasi jalur ini, sehingga saya juga kurang tahu ya kondisi jalan ke depannya, apakah dia menanjak terus atau tidak, kurang tahu juga. Kita lihat saja nanti di video ini. Dan seperti biasa, tanjakan-tanjakan seperti ini sangat menyulitkan pada saat kita menuju ke daerah yang di atas ya, dan juga sangat menyusahkan ketika kita balik dari arah berlawanan. Tentu kalau misalnya kita balik dalam kondisi kendaraan tidak sedang prima, khususnya remnya, akan sangat berbahaya ya. Masih tanjakan juga dengan kondisi yang sesekali licin seperti ini. Saya terus terang saja, di video ini memang tidak kelihatan, tetapi saya sendiri pada saat melintasi jalur ini agak ragu ya, agak hati-hati karena takut tergelincir atau jatuh. Tentu tidak lucu ya kalau harus jatuh. Waduh, tapi heran juga ya, mereka yang melintasi jalur ini dari atas tadi itu kelihatan santai sekali ya. Apa karena mereka sudah terbiasa ya di jalur ini? Kurang tahu juga. Jangan-jangan kalau misalnya sudah terbiasa, untuk yang kedua atau ketiga kalinya ketika melintasi jalur ini saya menjadi terbiasa seperti pengendara motor tadi ya. Dan untuk melipas jalur-jalur seperti ini, memang saya tidak dalam rangka untuk promo ya, tidak dalam rangka itu, tetapi pengalaman saya dan yang saya amati mereka yang melintasi
paling aman untuk melibas jalur ini kalau kita menggunakan roda 2, kendaraan roda 2 motor, maka motor-motor sport cc 150-an ke atas, saya kira itu yang paling tepat ya, pilihan yang paling tepat untuk melibas jalur-jalur seperti ini. Atau kalau untuk motor-motor kecil, kelihatannya, saya harus sebut merek ya, motor dari produk Honda seperti Revo 110 itu, cc-nya 110 itu kelihatannya tangguh ya di sini. Dan itu kelihatan kok dari banyaknya orang yang saya temui, baik yang melintasi ataupun di kampung-kampung di seputaran ini, itu kebanyakan menggunakan motor yang saya sebutkan tadi. Dan sudah hampir setengah jam ya, 20 sampai dan 30 menit melintasi jalur ini, dan kita masih harus menanjak terus nih. Hampir tidak ada turunan dari tadi, hanya ada sedikit yang kondisinya rata. Setelah itu kita harus libas tanjakan lagi dan lagi tanjakan. Nah, ini kita harus melibas tanjakan diikuti dengan belokan atau tikungan yang lumayan nih. Tikungan ini memang tidak kelihatan di kamera ya, tapi kalau bro sekalian melintasin jalur ini sendiri pasti akan merasakan itu. Dan sebagai informasi berkaitan dengan yang saya bicarakan tadi, yaitu kendaraan yang saya gunakan untuk memacu jalur seperti ini, saat ini saya menggunakan Honda Verza ya, CB 150 Verza yang keluaran terbaru atau edisi yang terbaru, yang lampu depannya sudah bulat. Dan motor ini saya gunakan sudah hampir setengah tahun, 6 bulan. Dan selama masa penggunaan ini review jujur saja, khususnya pada saat digunakan dalam medan-medan seperti ini, saya kira sangat tangguh sekali. Apalagi di kita manuver di tempat-tempat atau medan-medan seperti ini dengan gigi yang dasar ya, dengan gigi dasar seperti gigi 1, gigi 2 itu, saya kira cukup. Pulang-pulang bensin habis nih. Tangguh bro. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, bro sekalian bisa lihat dari tadi nih, waduh, nanjak terus kita nih. Dan beginilah kondisi jalan provinsi yang barusan diperbaiki. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi jalan provinsi ini sebelum diperbaiki seperti ini. Pasti waduh, jelek sekali nih. Dan saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya mereka yang selalu menggunakan jalur ini. Dan jalur ini sebenarnya jalur lintas dari Kabupaten Ngada menuju ke Kabupaten Manggarai Timur. Kalau akses dari kotanya itu dari Kabupaten Ngada, itu akses dari kota Bajawa, sedangkan Manggarai Timurnya itu akses menuju ke Borong, atau sebelumnya itu masih Kabupaten Manggarai, akses menuju ke Ruteng ya. Begini kau berani tidak? Jalur Kurindo kau berani kau baik?
bisa lancar dulu. Kalau lancar lama-lama biasa. Akhirnya setelah tanjakan demi tanjakan yang kita lalui, saat ini akhirnya kita sampai di jalur yang rata ya. Dan sedikit lagi kita akan melintasi jalur menurun. Waduh, tentu saja ini sangat baik ya untuk menstabilkan engine motor saya. Kalau tidak, waduh, panas nih bro. Dan sebagai informasi saja, ini saya melintasi jalur ini tidak sendiri. Saya membonceng RS di belakang itu yang beratnya itu di kisaran 20 sampai dengan 30 kilo. Dengan saya sendiri yang beratnya mendekati 70, tambah dan itu tentu saja berat yang lumayan bagi mesin CB Verza ini. Untuk beban yang cukup lumayan bagi Honda CB Verza ini untuk melibas jalur-jalur ini ya. Waduh, jalur ini kayaknya sudah jalur tanah nih. Berbahaya sekali ini jalurnya. Kita mesti harus hati-hati. Nah, benar kan tadi saya bilang apa? Di sini Revo bro yang paling banyak, dan Revo menjadi raja jalanan di jalur ini, di Kabupaten Manggarai ini. Dan karena ini baru pertama kali saya melintasi jalur ini, jadi saya tidak tahu bro ini daerah namanya apa. Terus terang saja, ini baru pertama kali saya melintasi jalur ini, jadi saya sama sekali tidak mengetahui, buta bro. Dan yang saya tahu persis memang ini masih di Kabupaten Manggarai Timur. Apa kita harus tanya ya di masyarakat yang berada di seputaran ini? Saya kira sebentar ya, tunggu kita berjumpa lagi dengan orang yang menurut saya layak untuk ditanya, atau minimal dia agak friendly lah. Waduh, tidak sedang ini ya, tidak sedang menjas warga masyarakat yang ada di sini, tapi ini soal selera saja. Dan kita lagi-lagi melintasi jalur yang tertutup tanah yang barusan digusur ya, dan belum disiram urukan berupa pasir atau kerikil, sehingga sekali lagi mesti harus berhati-hati di sini. Hati-hati bro, waduh ada anjing lagi. Dan akhirnya kita menjumpai alat-alat berat termasuk eksavator yang dugaan saya memang sedang dalam proses pengerjaan jalur ini. Ini alat-alat berat yang sedang mengerjakan jalan ini. Kelihatan di depan itu sudah akan memasuki perkampungan ya. Ish, ada apa nih di depan? Verza bro, Verza lagi. Let's go. Oh, di kiri ini
kayaknya sumber mata air yang biasa diakses oleh warga masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tadi tuh kelihatan sekali warga masyarakat lagi menggunakan sumber air ini untuk cuci. Dan kampung yang kita lihat dari bawah tadi kelihatannya sudah ada di depan, tidak jauh dari sini. Tetapi pertanyaannya, kampung yang akan kita lewati ini kampung apa ya? Saya juga tidak tahu bro. Dan penanda jalan yang menandakan tempatnya itu yang biasa kita ketemukan di jalan-jalan umum yang ada di kota atau di jalan-jalan yang sudah tertata secara baik itu tidak ada di sini bro, sehingga menyulitkan sekali. Mana saya segan lagi untuk tanya orang-orang atau warga lokal yang ada di seputaran ini, karena jarang sekali ya temukan orang yang lewat di jalan. Kalaupun kita menemukan orang macam tadi itu, mereka sedang mandi, kan tidak asik kan kita tanya di orang yang sementara mandi, baru ibu-ibu lagi. Waduh, ngeri bro. Bisa foto tuh Verza lagi, kayaknya motor Verza paling banyak nih di sini. Motor dari produk Honda ini yang paling laris kayaknya. Mungkin karakter mesinnya itu paling sesuai ya dengan medan-medan di sini. Dan akhirnya kita sampai di tempat yang sangat rata. Kelihatannya ini kita sudah memasuki perkampungan ya. Sudah mulai banyak ke rumah-rumah warga yang ada di kiri dan kanan jalan. Dan di sini kegiatan proyek di jalur ini kelihatannya itu sementara, kau tidak tahu, aku juga tidak tahu, atau lebih gencar ya. Juga ada perbaikan seperti drainase. Dan kita tanya dulu di warga lokal yang satu ini. Adek, ini sudah di mana nih? Ya, Di sini kampung apa? gigit. Terus ini ke sana tembus ke? Lempar baji. Paji di mana? Sebelah suka? Dekat suka? Ya, Oh, ini gitu ya. ya. Menurut informasi dari warga lokal yang barusan kita tanyakan tadi, si Adek ini yang tidak sempat saya tanya namanya itu, kampung yang sedang kita lewati ini bernama Kigit, K-I-G-I-T. Khusus Verza ya. Setelah ini kita akan melewati kampung apa tadi ya? Setelah Kigit kita akan melintasi atau memasuki kampung Lempang Paji. Setelah itu kita akan melintasi atau melewati atau memasuki kampung Elar. Dan sebagaimana tujuan dari touring hari ini, kita mungkin akan terus eksplor terus menuju ke Wukir, yang sebenarnya merupakan tujuan utama dari kegiatan hari ini. Tapi kebetulan kita ambil jalurnya jalur provinsi, jadi kelihatannya kita harus memutar. Tapi lihat dulu ya, karena kita juga tidak tahu, karena baru pertama kali melintasi jalur ini, jadi saya juga tidak terlalu tahu apakah benar sebagaimana disampaikan oleh adik ini bisa tembus ke Wukir. Ngeri bro, ngeri. Wih, macam mana bok ini? Ngeri bro.
kelihatannya kita jalur setelah Kampung Gigi tadi tidak terlalu banyak jalur yang menukik ya, lebih banyak jalur-jalur rata dan tentu saja sangat mudah ya untuk manuver di sini walaupun kondisi jalannya seperti ini. Oh iya, ini tadi yang nyalip kita tuh. Setelah sacet zigzag sana sini, akhirnya kita kembali berjumpa lagi dengan alat-alat berat yang sedang mengerjakan. Tapi kok, ini kayak ada yang beda ya. Ini pasirnya yang berwarna seperti ini dan licin, atau kelihatannya mereka siram dengan oli ini. Ban belakang saya kayaknya waduh. Ini pengerjaannya kacau sekali ini. Licin bro, atau memang jenis pasirnya yang seperti ini ya. Tapi kok saya melihat seperti ada cairan oli tadi yang sengaja disiram di jalur ini. Memang ini sengaja disiramkan olinya supaya orang-orang yang melewati jalur ini biar jangan cepat menggunakan jalur ini, atau jangan dulu menggunakan jalur ini karena jalurnya memang masih basah atau sedang dalam proses pengerjaan. Atau memang ada pertimbangan teknis khusus, atau sengaja disiram oli supaya jalannya atau aspalnya awet. Saya juga kurang tahu ya. Kalau ada teman-teman yang paham tentang hal ini, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya jangan sampai saya fitnah lagi. Waduh, bisa bahaya nih. Tadi ini setelah 1,5 jam kurang lebih ya, 1,5 jam melintasi jalur yang cukup ekstrim, kita akhirnya melintasi jalur aspal yang sebenarnya cukup layak ya,
Cuman di sana sini memang ada beberapa yang sudah agak rusak. Dan sebagaimana informasi dari ade yang tadi yang kita temukan tadi itu, saat ini kita sudah memasuki kampung Lempang Paji. Ya, Lempang Paji. Dan seperti inilah kondisi jalanan di kampung Lempang Paji ini. Jalan aspal baik, agak bagus, cuman agak sempit ya. Untuk sebuah jalan provinsi saya pikir agak lucu ya, jalannya kecil seperti ini. Apa karena jalur ini jarang digunakan sehingga ya yang kelihatan baik ya seperti ini saja, sebagaimana yang biasa digunakan. Dan saat ini kita sudah sampai di depan, kayaknya ini di sisi sebelah kiri ini paroki ya, paroki Lempang Paji, dan sisi sebelah kanan itu kayaknya fasilitas publik, mungkin fasilitas publik SD ya, sekolah dasar. Dan kita akan memasuki pusat, saya tidak tahu apakah ini pusat kecamatan atau tidak ya. Yang pasti kita akan memasuki kampung yang kelihatannya itu memiliki penghuni yang lebih banyak daripada tempat-tempat yang kita lintasi tadi. Dan ini ada di persimpangan jalan. Yang ke kiri ini menuju ke Elar, sedangkan yang ke kanan ini menuju ke Buntal. Saya kira video ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe.